Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Ada semacam paradoks yang tak pernah berhenti meracuni kultur sosial keagamaan kita, yaitu munculnya kelompok-kelompok tertentu yang mengaku sebagai seiman dan seagama dengan kita, namun perilakunya terlalu berlebihan, bahkan keluar dari nilai-nilai kebaikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang paling konkret adalah kebencian terhadap umat yang berbeda agama, padahal mengaku sangat mencintai Rasulullah SAW. Satu kasus di atas hanya bagian dari banyak tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap agama lain. Mengapa dikatakan paradoks? Karena itu bukan ajaran kita dan tidak menggambarkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Paradoks ini juga terlihat dari sebagian di antara kita yang mengomentari sambutan dan perlakuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia terhadap kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Kelompok-kelompok ini mengatakan bahwa perilaku tokoh agama itu terhadap Paus Fransiskus itu justru merendahkan dan tindakan itu dianggap sesat. Salah satu pendakwa bahkan mengatakan bahwa Paus Fransiskus harus dideportasi dari Indonesia karena dianggap menimbulkan intoleransi bagi kerukunan antar agama di Indonesia. Mereka lalu menegaskan bahwa teladan utama kita adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah dalam segala aspek kehidupan, bukan Paus. Pengakuan ini sebagai paradoks, sekaligus salah kaprah. Sambutan tokoh agama di Masjid Istiqlal bukan dalam rangka mengkultuskan Paus, tetapi menyambutnya dengan hangat terhadap tokoh besar dunia ini. Salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi bahan introspeksi kita adalah sebuah perjanjian antara Nabi Muhammad dengan Kristen Najran dalam menyikapi paradoks tersebut. Merujuk buku Ragib As-Sirjani, Rasulullah SAW teladan untuk semesta alam sepanjang hidupnya, terutama 2 tahun terakhir dari kehidupannya. Rasulullah pernah mengadakan beragam perjanjian dengan 3 kelompok umat Kristen. Salah satunya adalah orang-orang Kristen Najran. Nabi Muhammad SAW mengundang kaum Najran untuk datang ke Madinah. Umat Kristen Najran kemudian mengirim 14 orang. Dalam riwayat lain disebutkan 60 orang dan 45 diantaranya sarjana Kristen. Nabi SAW mengundang mereka untuk berdiskusi dan berdialog. Rombongan umat Kristen Najran itu dipimpin 3 orang. Al-Aqib sebagai pemimpin rombongan, As-Sayyid sebagai pengatur perjalanan, dan Abdul Haris sebagai penanggung jawab urusan keagamaan. Delegasi itu disambut dengan sangat baik oleh Nabi Muhammad dan umat Islam setiba di Madinah. Nabi mula-mula mengajak mereka untuk memeluk Islam, tetapi mereka menolaknya. Mereka kemudian terlibat dalam perdebatan dengan tema yang bervariasi, mulai dari persoalan teologi, definisi Muslim, status Nabi Isa, hingga politik dan pemerintahan. Dalam hal-hal tertentu mereka bertemu, namun dalam hal-hal tertentu lainnya seperti persoalan teologi, mereka bersilang pendapat. Tidak ada titik temu di antara mereka mengenai hal itu. Di akhir dialog, untuk menjaga ketidaksepakatan agar tidak menjadi konflik di kemudian hari, Nabi Muhammad SAW menjalin perjanjian damai dengan rombongan Kristen Najran tadi itu. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW bisa saja menghabisi delegasi Najran, mengingat mereka tidak memiliki kekuatan saat itu. Namun Nabi memilih untuk membuat surat perjanjian damai dengan mereka. Melalui perjanjian ini Nabi Muhammad ingin menanamkan fondasi perdamaian, toleransi dan moderasi antara umat Islam dengan komunitas Nasrani di sana. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan ormas Islam di Indonesia. Mereka bisa saja menolak kunjungan tersebut, tetapi itu tidak dilakukan demi menjaga kerukunan hidup beragama di negeri kita, dan memilih mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kasih sayang dan belas kasih terhadap kelompok yang berbeda agama, dan yang paling penting saling menghormati dan saling memanusiakan. Yang perlu direnungkan adalah bahwa Paus Fransiskus atau umat Kristen
dan umat non-Islam lainnya tidak akan melihat Islam dari kitab suci atau sejarah peradabannya, tetapi mereka akan melihat Islam dari para pemeluknya. Karena itu kita mesti jadi pemeluk yang mencerminkan ajaran Islam yang baik, berkiblat pada sosok Rasulullah SAW. Apalagi jika memperhatikan misi yang dibawa oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan ini, yaitu keimanan atau faith, persaudaraan, fraternity, dan cinta kasih atau compassion. 3 misi ini adalah kepentingan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, janganlah kita melihat tindakan tokoh-tokoh agama Islam dari satu sisi, tapi kita maslahatnya yaitu menjaga marwah Islam. Bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia lain. Sebagai agama yang anti kekerasan, sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW kepada komunitas Kristen dulu di abad 7 Masehi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, dan negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.